Dosamu. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang mengenai api pencucian. Sudah jelas ini ya. Di dalam tradisi gereja barat, sesuai dengan Yakobus 2:26 tadi, bahwa orang tidak dibenarkan hanya dengan oleh iman saja, tetapi iman dan perbuatan. Betul? Nah, oleh karena itu diperkembangkan terutama dalam zaman para bapa skolastik, Thomas Aquinas, Albertus Magnus, siapa lagi? Anselm dari Canterbury, ada banyak. Ini bapak abad 12. Abad 12. Yang mereka tidak mempengaruhi gereja timur. Pendapat mereka tidak mempengaruhi gereja timur, itu bangunan pemikiran gereja barat. Ya. Di dalam, terutama dalam tulisan Thomas Aquinas, Summa Theologia, itu tulisannya yang paling tebal itu di situ. Satu Thomas Aquinas yang dalam gereja timur bukan satu, dia hanya sarjana, bukan satu. Karena ajarannya tidak diterima. Gereja timur bukan tidak diterima ajarannya Thomas Aquinas. Menurut dia, kalau gampangannya saja, tidak usah yang teologi itu. Jadi kalau orang itu punya iman dengan perbuatan yang cukup, seandainya perbuatannya beratnya harus 100 kilo gitu mamanya, gampangannya saja. Ada iman perbuatannya mengikuti aturan yaitu 100 kilo, orang ini masuk surga. Oh, dia yang membuat pemikiran seperti itu. Dia yang menjelaskan seperti itu. Ya tapi bahasanya bukan ini, saya permudah aja ini bahasanya gitu ya. Ya? Ya, pokoknya perbuatannya gitu. Nah, kalau dia perbuatannya umpamanya beratnya 1000 kilo, berlebih enggak? Berlebih. Inilah namanya kasih atau rahmat yang berlebih. Dan orang ini bukan saja diselamatkan, orang ini jadi santo. Santo atau santa. Karena mempunyai rahmat yang berlebih. Nah, kelebihan dari rahmat itu di mana? Disimpan di mana? Di dalam tanda kutip deposito rohani gereja. Jadi gereja punya deposito rohani, rahmat berlebih dari para santa dan santo. Jelas ini ya? Bagaimana kalau orang itu iman, tetapi perbuatannya cuma 1 kilo atau kurang dari 100? Masuk surga tidak karena perbuatannya kurang, masuk neraka tidak karena masih punya iman. Maka masuk ke alam tengah-tengah namanya api penyucian. Jelas? Untuk apa? Untuk perbuatannya yang kurang itu ditambahkan. Dengan dia jalan, dengan dibakar itu mendapat penyucian, mendapatkan tambahan rahmat. Rahmatnya ditambahkan dari mana? Dari deposito rahmat berlebih tadi. Jelas? Supaya rahmat yang berkurang ini, supaya orang ini masuk surga, rahmatnya harus ditambah. Tambahnya gimana? Melalui deposito rahmat berlebih itu. Siapa yang berhak untuk membuka itu? Yang punya kunci. Makanya waktu itu terjadi penjualan surat pengampunan dosa. Indulgensi. Itu dari teologi seperti ini. Berarti itu idenya Thomas Aquinas. Oh, enggak, itu prakteknya gereja. Thomas Aquinas menerangkan gitu loh. Thomas Aquinas itu menerangkan logikanya gini loh, gitu loh. Kok ada praktek seperti itu? Nah, itulah. Ya, orang-orang yang menerangkan yang lebih jelas daripada yang lain-lain gitu. Tapi itu udah menjadi praktek gereja barat gitu. Jelas ya? Zaman sekolah tuh her. Ya. Nilai her tambahan. Berarti mengulang. Iya. Nah, akhirnya jadi dari kacamata pemikiran seperti ini, maka indulgensia itu masuk akal gitu loh. Jelas? Nah, ya loh, rahmatnya berlebih dapat dari mana supaya ditambah? Ya dari kelebihan rahmatnya kurang dari mana? Ya dari yang berlebih tadi. Loh, yang buka sana sampai yang punya kunci. Nah, Luther melihat itu tidak ada dasarnya di kitab suci. Memang tidak, karena ini spekulasi filsafat gitu loh. Hanya kesalahan Luther akhirnya. Apa saja yang menyangkut dengan doa untuk orang mati dianggap dosa.
Kenapa? Untuk mendapatkan rahmat berlebih untuk orang di api penyucian itu salah satunya adalah doa misa arwah. Ada kan? Ya, di Katolik ada. Ya, makanya itu akhirnya Luther melihat enggak ada. Karena api penyucian tidak ada, berarti doa itu juga nggak ada. Dibuang semuanya, dan akhirnya makin meluas, berarti doa untuk orang mati itu tidak boleh. Jadi itu sudah dosa, dan akhirnya tambah nggak karu-karuan. Dasarnya sama-sama tidak ada dasarnya dari Alkitab. Hanya prejudis terhadap teologi Roma Katolik saja, gitu loh. Ngerti ya? Jadi kalau dilihat dua-duanya tidak ada dasarnya dari Alkitab. Ya, nah sekarang bagaimana Gereja Timur? Untuk bisa membandingkan ya antara Gereja Timur melihat bahwa ketika orang itu mati, dia tidak langsung mengalami pengadilan. Pengadilannya nanti pada akhir zaman. Ya. Tetapi dia mengalami pengadilan yang namanya pengadilan sebagian. Kita baca dari Ibrani pasal 9 ayat 7. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, jadi menurut ayat ini, pada waktu sesudah mati langsung dihakimi. Menurut ayat ini ya bunyinya. Gereja Timur mengambil itu sebagaimana bunyinya. Iya, memang ada pengadilan. Tapi pengadilan apa? Bukan pengadilan akhir. Pengadilan langsung sesudah mati yang bukan dilakukan oleh Allah. Nah, gimana itu? Nah, di dalam kitab suci dikatakan pada waktu kita hidup ini, dalam keadaan dosa, kita mengikuti kemauan roh jahat. Kita baca di dalam Kisah Rasul Efesus pasal 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Dari di angkasa yang tidak nampak ini ada kerajaan. Dan ada penguasanya. Penguasa itu suatu roh. Dan roh ini yang memprovokasi manusia untuk berbuat durhaka. Itulah namanya iblis. Berarti manusia tanpa Kristus itu berada di bawah kekuasaan kegelapan ini. Menurut ayat ini. Jelas ini ya? Sehingga ketika kita mati, perbuatan yang kita lakukan dalam dunia ini entah bersama setan atau bersama Tuhan itu akan mengikuti kita terus. Kita baca Wahyu pasal 13 ayat 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bukan cuma iman. Ya dah? Perbuatan jahat maupun perbuatan baik akan menyertai kita. Menurut ayat ini. Nah, padahal kalau kita berbuat jahat dan perbuatan kita mengikuti kita, dan perbuatan jahat kita itu diprovokasi oleh penguasa kegelapan, emangnya mereka akan diam setelah kita keluar dari tubuh kita? Kita diklaim. Ngerti? Makanya coba kita baca Lukas pasal yang ke-12 ayat 19 dan 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak garam, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Jadi ceritanya adalah orang kaya ini kekayaannya tambah-tambah, hasil tanahnya tambah-tambah, dan dia bukan berpikir tentang orang miskin. Pikirannya, aku akan membuat gudang yang lebih besar lagi, menumpuk kekayaan yang duniawi untuk dirinya sendiri. Dan akhirnya dia ngomong, jiwaku ada padamu barang. Di mana letak kesalahan Pak? Menyamakan kebutuhan jiwa dengan kebutuhan tubuh.
berarti orang ini orang duniawi yang terlekat pada benda-benda duniawi. Tidak ingat orang miskin, tidak ingat Allah, tidak ingat apa. Padahal jiwa kan butuhnya bukan itu. Jiwa yang dibutuhkan rahmat Allah. Jiwa yang dibutuhkan Roh Kudus. Jiwa yang dibutuhkan iman. Jiwa yang dibutuhkan kekudusan. Jiwa yang itu kan yang butuhkan jiwa. Dia bilang apa? Jiwaku ada padamu banyak barang. Terus apa? Bertimbun untuk bertahun-tahun. Loh, emangnya kalau kita punya banyak barang bertimbun tertonton, jiwa kita tertolong. Makanya dalam agama tradisional orang berpikir gitu. Kalau orang mati dikirimi rumah-rumahan dari kertas, dikirimi mobil-mobilan dari kertas, dibakar, dipikir itu sampai ke sana. Enggak, bukan itu yang dibutuhkan. Ya, yang terjadi kertasnya jadi abu, titik. Tidak ada efeknya apa-apa pada si mati gitu loh. Jelasin ya. Oleh karena itu akhirnya ayat 20 dikatakan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang. Nah, dibilang orang berpikir begini dong, orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripada. Nah, ini terjemahan ini salah juga. Taftin tinihta, malam ini juga apa itu sih? Mereka akan menuntut tin psihinsu, jiwamu aposu darimu. Itu bahasa aslinya. Bukan? Nah, itulah makanya pertanyaan, siapa mereka ini? Nggak mungkin Allah. Allah nggak akan mereka, itu dia. Nggak mungkin malaikat, sebab malaikat tugasnya bukan untuk menuntut siapa-siapa. Berarti ini ada makhluk roh yang menuntut jiwa itu ketika jiwa itu keluar. Sehingga menurut Alkitab, ketika orang mati itu ada dua kelompok roh. Roh yang bersinar-sinar, berbau kesucian, itulah rohnya malaikat. Atau roh yang menakutkan, ini yang menuntut jiwa tadi. Jelas? Coba, ada roh yang mati dituntut malaikat. Kita baca Lukas pasal 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat. Nah, ini ada yang jiwanya dibawa oleh malaikat. Pernah nungguin orang mati? Orang yang mau mati? Coba perhatikan. Saya sering lihat kan. Ada yang senyum, ada yang kayak ketakutan. Ya karena ada dua kelompok ini. Kelompok yang akan menuntut jiwa, kelompok yang menuntun jiwa. Sebab perbuatan mereka akan mengikuti mereka. Jelas? Makanya kalau di Gereja Timur, kalau ada orang mati dibacakan Mazmur, nungguin saudaranya menambahkan Mazmur. Untuk apa? Untuk mendukung mereka ketika bertemu roh-roh ini mendapat kekuatan. Jadi kalau orang ini perbuatannya ini baik, sesuai dengan iman, menuntut kesucian, dia akan dituntun oleh malaikat. Perjalanan rohnya. Nah, kalau perbuatannya tidak benar, berarti ngikuti si penguasa kerajaan angkasa tadi, bolonya itu ngerubung. Bala tentaranya akan ikut ngerubung. Dan ketika roh itu meninggalkan tubuh, emangnya langsung ke pangkuan surga? Enggak kan. Ada perjalanan, buktinya dituntut malaikat, berarti kan ada perjalanan. Dari tubuh ke alam yang mau dituju. Melewati angkasa enggak? Ya iyalah. Padahal di angkasa itu ada kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan kegelapan. Emangnya lewat gitu dibiarkan? Kamu dulu kan murid tukang judi kamu ya. Saya ini roh judi gitu. Kamu dulu tukang zina, ya ini saya ini departemen perzinahan kayak gitu. Gambarannya kayak gitu. Jadi inilah yang dikatakan sebagai penghakiman sebagian. Oleh para bapak gereja Timur, digambarkan itu kayak
pintu gerbang tol. Lewat ditariki kayak gitu. Kamu dulu dosanya kayak apa? Nah, ini tidak kenal di Gereja Barat. Ajaran tentang pintu gerbang tol di alam maut itu tidak dikenal di Gereja Barat. Loh, enggak, itu tadi. Dari inferensi tadi gitu loh ya. Itu hanya gambaran, bukan betul-betul ada gerbang tol itu yang enggak sih. Hanya gambaran bagaimana mereka harus melewati alam itu. Sebab di angkasa itu ada makhluk-makhluk ini. Baca Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi tempatnya di mana mereka ini? Di udara. Roh kita waktu naik juga di udara. Tidak bertemu dengan mereka? Pasti bertemu. Dibiarkan? Ya enggak lah. Lah itulah sebabnya. Mengapa kalau di Gereja Timur kita berdoa bukan untuk orang di api penyucian, berdoa orang perjalanan loh. Dia kesepian sendirian, kita bantu dari bawah melalui doa. Jadi nggak nambah apa-apa, doa itu untuk menguatkan dia bisa melawan gitu loh. Doanya untuk itu. Jadi di Gereja Timur kita juga berdoa untuk orang mati, tapi bukan alasannya bukan karena api penyucian. Jadi tidak ada alasan untuk Luther menolak, karena tidak ada ajaran itu gitu. Jelas ini ya. Nah, sesudah kalau orang ini bertemu dengan roh-roh ini di alam maut, di alam angkasa yang tidak nampak itu, dia jadi rebutan, baru dibawa ke alam maut itu. Itulah Lukas 16 ayat 23. Lukas 16 ayat 23. Juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita nah, dikubur ternyata menderita sengsara. Apa bisa tidak ada dihujang sengsara? Bisa dong. Pernah sakit, kita waktu muda pernah patah hati kan? Sakit gak hatinya? Rasanya di hati. Ya, katanya dicubit pun tidak terasa, karena di dalam rasanya yang sakit itu sakit secara jiwa. Kalau gitu jiwa juga bisa merasa sakit. Jelas. Jadi yang nyiksa bukan Allah. Ketika kita berdosa, itu ada energi. Yang mengikuti orang mati itulah energi akibat dosa yang kita lakukan. Itu yang mengikuti. Bukan lalu kita nggak bawa gelantongan di ya enggak, wujudnya rokok ya. Itu berwujud energi yang tertinggal di dalam rohnya itu. Bahwanya energinya energi zina. Dan itu belum ditobati. Dan belum diputuskan melalui pertobatan. Itu akan ikut energi. Di alam sana, energi ini ingin dipenuhi keinginannya. Tubuhnya tidak ada. Bisa nggak dipenuhi? Untuk berzina, Anda punya tubuh. Bisa nggak? Enggak. Menderita dia. Gelegak dari energi ini. Jelas? Jadi kalau gitu yang nyiksa kita siapa? Allah? Enggak. Kita sendiri. Kita sendiri. Makanya Allah itu kasih dalam iman Kristen. Tidak pernah nyiksa siapa. Allah yang selalu nyiksa dan beri azab itu Allah juga Allahnya kita. Jelas ya? Jadi oleh karena itu Gereja Timur tidak percaya pada api penyucian ini. Pertama, pemahaman tentang roh sudah mati perjalanan itu lain. Pertama. Yang kedua, memang dalam Alkitab terang-terangan tidak ada. Dan yang kedua, ketiga, itu berdasarkan filsafat yang diolah oleh para ahli skolastik. Bukan dasar Alkitab tadi. Dan yang keempat, apakah penderitaan Yesus di atas salib untuk keselamatan kita itu kurang harus ditambah oleh penderitaan kita sendiri? Padahal penderitaan Yesus di atas salib untuk menyelamatkan itu penderitaan yang sempurna, nggak bisa ditambah oleh apapun. Ini kan seperti kita nambah perbuatan kita sendiri, ya kan? Jadi secara Alkitab ya nggak bisa dibenarkan itu. Selanjutnya, bedanya apa orang berdosa dan orang kudus? Kalau orang kudus pun masih bisa disucikan lagi, nggak fair dong. Orang-orang kudus itu berjuang melawan dosa waktu dunianya, yang sana enak-enak lalu disiksa lalu jadi sama derajatnya dengan orang kudus. Tidak fair.
Makanya oleh Gereja Timur ajaran ini ditolak sebagai ajaran yang tidak rasulia dan memang tidak rasulia. Dan sebagai ajaran yang tidak alkitabiah memang dasarnya tidak ada di Alkitab. Ini lebih bersifat ajaran filsafat. Ya? Yang api penyucian itu. Ya. Api penyucian ini ya kan tadi saya mau mengambil penyucian kan. Dasarnya di Alkitab tidak ada. Di dalam kitab Makabi itu bukan api penyucian yang dibicarakan, mendoakan untuk orang mati. Ya toh? Kalau itu iya, kita mendoakan orang mati juga, tapi bukan karena alasannya api penyucian gitu. Berarti maksudnya gini, ortodok itu mendoakan orang mati itu dalam rangka naiknya itu. Itu satu. Sesudah orang itu naik, kan masih menunggu hari pengadilan. Ya? Pengadilan itu pada saat berarti sudah datang. Berarti sudah datang. Kita doakan karena kita baca Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang. Jadi dosa apa yang tidak diampuni? Yang lain bisa diampuni enggak? Bisa. Nah, dosa menghujat Roh Kudus ini tidak bisa diampuni di mana? Di dunia ini tidak, di dunia akan. Berarti ada dua tempat untuk pengampunan itu. Dunia ini maupun dunia akan datang. Berarti kalau dosanya bukan menghujat Roh Kudus, masih ada pengampunan enggak di dunia akan datang itu? Ada. Bahasa aslinya gimana, Romo? Hah? Bahasa aslinya sama. Sama gitu. Kalau ini sama. Kalau menghujat Roh Kudus itu bagaimana sih? Romo? Murtad. Murtad Dari Kristus. berarti orang yang dulunya semuanya dia udah dibaptis. Ya kayak saya lah. Udah, saya nggak ada kesempatan. Demikian juga. Hah? Kalau sudah murtad betul nggak bisa balik. Kalau balik itu orang main-main itu. Kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 4. 6 ayat 4. Makanya hati-hati, itulah sebabnya saya tidak bosan-bosan ngajar, jangan sampai orang murtad, kasihan kamu. Ya itu masih, itu bukan murtad sungguh, murtad sampai ke dalam, betul-betul menolak Kristus sama sekali. Semua kesaksian apapun oleh Roh Kudus dalam hatinya ditolak. Seperti Itu murtad. Jadi ustadz segala itu. Ya sampai jadi gitu. Coba kita baca dalam Ibrani 6 ayat 4. Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Itu artinya orang mengalami karunia kekristenan itu loh, luar biasa. Terus? dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka Ya toh? Jadi kalau betul-betul murtad itu tidak bisa diperbarui. Itulah menghujat Roh Kudus yang memang tidak ada pengampunannya. Karena orang itu tidak bisa diperbarui. Tapi dosa di luar itu masih ada pengampunan di dunia ini. Oleh karena itu percaya pada janji Kristus ini gereja mendoakan. Seandainya saya punya mama yang belum sempat tadi yang percaya, kita doakan barangkali Tuhan ada belas kasihan sesuai dengan janjinya, ada pengampunan untuk orang ini. Jelas. Karena masih ada kesempatan. Jadi orang mengatakan sudah sekali enggak ada kesempatan enggak. Kok kamu jadi Tuhan yang menentukan? Tuhan itu janji kok ada pengampunan di dunia ini dan dunia akan datang. Ternyata Allah kita itu lebih murah dari manusia terhadap sesamanya. Ya. Maaf ya Romo, saya mau tanya ya. Tentang Lukas 12 tentang Lazarus dan orang kaya itu. Lazarus begitu mati dia dipakuan Abraham. Di petabang malaikat kan? Orang kaya mati dia masuk ke alam maut. Kalau mau, ya itulah yang sudah saya ceritakan tadi, orang kaya. Kan alam maut dia bilang, orang kaya bilang, Bapak Abraham, pertanyaan saya gini. Maksudnya kan tidak ada hubungan orang hidup dan orang mati kan? Dia tidak bisa ke sini. Enggak, tapi ngomong itu siapa? Coba kita lihat ayat 25. Pasal 16. Nah ini banyak digunakan alasan oleh saudara-saudara Protestan, tafsiran yang amat keliru. Coba kita baca dari
Lukas 16 ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau Sebentar. Perhatikan kata-kata ini. Di neraka pun, kalau itu kita katakan neraka, orang itu tidak disebut monyet, enggak, anak. Berarti kasih Allah tetap bersinar di situ. Hanya karena kasih itu ditolak, hatinya udah buntu. Kasih itu tidak bisa menembus hatinya. Tapi Allah menunjukkan kasihnya. Jangan menyebut monyet lu, enggak. Anak. Sampai di neraka pun kasih itu tidak bisa hilang. Itulah luar biasanya Allahnya Injil. Ya. Anak, terus apa katanya? Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala. Nah, berarti orang mati disuruh mengingat perbuatannya masa lalu. Berarti orang mati tidak lupa hidupnya. Sebab kalau lupa gimana suruh mengingat? Berarti orang mati tidak sama sekali lupa apa yang pernah terjadi dalam hidupnya. Berarti ingat mamanya enggak? Kalau mamanya masih hidup. Ya ingat. Ingat saudaranya enggak? Ya pasti. Terus kan? Ya. Bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Terus? Selain daripada itu, di antara kami dan engkau tergenang jurang yang Stop. Di antara kami, siapa kami ini? Abraham dan Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Sama-sama alam mautnya, gitu loh. Yang satu alam maut bahagia, yang satu alam maut siksa. Ini yang tidak berseberangan, ini tidak ada kaitannya dengan dunia ini. Nah ini orang pada pendeta Protestan menggunakan ayat itu mengatakan tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup, itu yang ngomong orang mati dengan orang mati kok. Berarti ayat ini ditafsirkan tidak bisa mendoakan orang mati, tidak ada hubungan. Itu tafsiran yang amat keliru dari ayat ini. Jelas? Sebab yang terbentang itu apa? Jurang ini. Antara Firdaus, tempatnya Lazarus dan Abraham, dan Tartarus, tempat siksaan sementara belum neraka ini. Karena neraka nanti kebangkitan kan, dengan tubuhnya nanti dengan neraka itu. Dengan Tartarus, tempat di mana orang kaya ini berada. Itu yang ada jurangnya ini. Bukan alam sana dan alam sini, orang sana tidak bisa ke sini. Buktinya Musa waktu Yesus dimuliakan, menampakkan diri tidak? Iya. Udah mati gak Musa? Udah. Lah gak bisa menampakkan diri. Makanya kalau menafsirkan Alkitab jangan hanya satu sisi. Semua sisi harus ditimbang. Nah, ini yang terjadi dengan para penafsir-penafsir yang tidak karu-karuan itu. Lah orang awam ya iya saja, tahunya dia berkhotbah kok. Iya kan? Dia yang berpegang pada orang kalau mati, misal orang mati sekarang itu dia sudah langsung antara Firdaus. Di Firdaus itu bukan surga loh ya. Ya. Tapi tempat penantian orang yang nantinya akan masuk surga dengan tubuhnya sesudah kebangkitan. Maka kita percaya pada kebangkitan tubuh. Surga itu bukan hanya rohnya saja. Orang Buddha ngomong gitu, tapi bukan orang Kristen. Setelah Yesus bangkit juga sama masuk surga. Gimana? Setelah Yesus Kalau Yesus bangkit, bukan di situ. Bangkit sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. langsung. Loh ya iyalah, dia itu bukan manusia biasa. Dia kan Allah yang jadi manusia. Setelah Yesus bangkit. Ini kan cerita sebelum Yesus. Loh, ini kan dia ngomong Yesus. Yesus menceritakan secara antisipasi. Ya, sebelum Yesus mati. Iya. Kalau sebelum Yesus mati, orang mati itu orang tidak tahu tentang Firdaus dan Tartarus. Semuanya masuk soul namanya. Alam bayang-bayang. Baru di zaman Yesus dijelaskan ternyata ada dua bentuk alam di tempat itu yang orang perjanjian lama tidak tahu. Maksud saya setelah Yesus bangkit, orang mati itu masuk sini atau langsung dibawa ke Yesus? Loh, ya masuk sini. Kalau dengan Yesus kalau sudah kebangkitan, orang itu harus bangkit dulu. Ya kan? Ada orang kudus yang keluar tuh waktu Yesus mati. Orang kudus itu adalah roh-roh yang menanti pada zaman perjanjian lama. Keluarnya pun apakah dengan kebangkitan? Kelihatannya tidak. Bangkit rohnya dari keadaan yang di soul tadi loh. Berarti masuk kota kudus dari ya itu. Iya. Nah, masuk ke Firdaus ini bukan ke surga.
Surga itu setelah kebangkitan. Makanya kita menunggu kebangkitan orang-orang mati. Dalam pengakuan iman kan gitu. Ya toh? Kami menunggu kebangkitan orang-orang mati. Jadi intinya sebelum Yesus bangkit dan setelah sama aja ya maksudnya? Ya enggak lah. Sebelum Yesus bangkit, orang masuk ke soul yang tidak tahu apa keadaannya. Hanya alam gelap gitu aja. Nah, setelah Yesus datang, dijelaskan dulu. Ternyata di dalam alam itu ada 2 tempat. Yang memungkinkan itu terjadi karena kebangkitan Yesus ini kita tahu gitu loh. Tapi diceritakan secara antisipasi. Ya kalau nggak antisipasi, kalau dia bangkit kan nggak kembali lagi nampak lagi di bumi, maka dikatakan dalam keadaan sebelum bangkit ini gitu loh, sebagai antisipasi. Ya, jadi hanya perjanjian baru yang menjelaskan tentang adanya 2 tempat ini. Perjanjian lama tidak tahu menau. Kita baca di dalam Khotbah pasal 3 ayat 18. Tentang anak-anak manusia pun berkata dalam hati, Allah tidak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka adalah binatang. Ya, seperti binatang aja gitu. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, coba masa kayak gitu gambarannya. Kedua-duanya mempunyai satu tempat. Ya, kan enggak. Menurut Alkitab, menurut perjanjian baru kan ada gitu. Enggak. Tempatnya binatang dan tempatnya manusia beda. Dan itu pun dibedakan antara manusia dengan manusia pun beda. Perjanjian lama enggak ngerti apa-apa. Itu napas binatang itu maksudnya rohnya atau tidak? Enggak, napas binatang itu jiwa penghidupan yang membuat binatang itu hidup. Binatang enggak punya roh, buktinya enggak punya agama. Karena roh itu kemampuan batin untuk mengenal Tuhan. Coba tanya kalau punya kucing. Kucing agama mau apa? Enggak ada. Karena mereka enggak punya roh. Hanya punya nafas kehidupan. Jelas ini ya? Tadi saya mau tanya tentang yang mencet Roh Kudus tadi. Dan saya orang ini udah dibaptis. Terus kemudian dia ikut gereja setan. Berarti dia kan sudah mencet Roh Kudus. Belum tentu. Pengikutnya itu dibujuk atau secara sadar memang menolak kekristenan untuk mengikuti ini. Kalau dia dibujuk. Nah kalau bujuk bisa ada kemungkinan bisa kembali. Jadi kalau begitu di dalam orang mati dalam Kristus itu akan ditempatkan namanya Firdaus. Dan nanti kalau dia bangkit lagi dengan tubuhnya, makanya mengapa kalau dalam gereja Ortodoks kremasi tidak boleh. Soal tubuh ini sejarahnya belum selesai. Dan biasanya emang kremasi itu adalah agama yang tidak percaya ada kebangkitan tubuh. Tidak percaya pada kebangkitan. Maka bagi pemikiran agama seperti ini, ya sudah tubuhmu itu kayak kurungan saja, ini pindah lagi ke kurungan yang lain. Ya kurungannya rusak, ya udah dibakar gitu. Pemikiran secara gampangnya dari agama seperti ini. Kita enggak. Tubuh ini bukan hanya sekedar kurungan. Ini bagian integral daripada diri kita yang dirusak karena dosa. Jadi mati. Nah. Ada pendapat ini, kalau kita sudah tidak ada semua, bulan itu kan terbengkalai, ada sing merawat. Itu tidak apa-apa. Terbengkalai? Ya, maksudnya ada yang bersihin, ada yang datengin. Akhirnya kan sia-sia gitu. Ya kalau yang punya waris tidak ada, ya itu bukan tanggung jawabnya orang luar, itu kan tanggung jawab orang warisnya. Tapi tetap diberikan kan? Ya tetap. Coba kita dibaca di dalam Yohanes 5 ayat 28-29. Yohanes 5 ayat 28-29. Kalau bacakan. Akhirnya menarik kan berbicara tentang nasib roh ini. Karena kita semua ke sana. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk hidup. Ya toh, dengan tubuh, neraka pun dengan tubuh, surga pun dengan tubuh. Sebab Allah itu bukan menyelamatkan jiwa saja. Artinya kalau jiwa saja itu kan hantu, Allah tidak menyelamatkan hantu.
Allah pun tidak menyelamatkan tubuh saja, itu mayat. Allah tidak menyelamatkan mayat. Allah menyelamatkan manusia, yaitu jiwa dan tubuh. Makanya ada kebangkitan. Dia tidak menyelamatkan hantu maupun mayat. Dia menyelamatkan manusia, dan manusia itu adalah roh dan tubuh sekalian. Jelas ini ya, makanya dikatakan di situ.